أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak, Ibu, abang, kakak yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita semua kembali menghadap Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah engkau ke dalam Islam secara menyeluruh. Ikutilah syariat Islam itu secara total, secara maksimal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara menyeluruh. Ikutilah syariat Islam itu secara maksimal, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ketika kita membaca Al-Quran, biasanya kita akan mendapati panggilan Allah terhadap kita manusia ini ada 3 lafaznya, ada 3 panggilannya. Yang pertama, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Yang kedua, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia. Dan yang ketiga, panggilan Allah itu bentuknya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Maka Al-Baqarah 208 yang Allah panggil tadi siapa? Bani Adam? Enggak. Sekalian manusia? Enggak. Tapi yang Allah panggil siapa? Wahai orang-orang yang beriman, benar-benar masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Ikutilah aturan Islam itu secara total, secara maksimal. Bapak Ibu yang kami muliakan, terkadang terjadi dalam kehidupan kita mengira urusan iman hanya terbatas dalam ruang lingkup akidah dan ibadah saja. Sering terjadi dalam kehidupan kita mengira iman itu hanya akidah dan ibadah saja. Kalau ada nampak orang rajin ke masjid, itu dia sudah beriman. Kalau nampak orang rutin bersedekah, itu sudah mukmin sejati. Kalau sudah rutin bolak-balik umroh haji ke tanah suci, itu sudah mukmin sejati.
Bapak, Ibu, abang, kakak, apakah iman itu tolak ukurnya ibadahnya saja, akidahnya saja? Tidak. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita buka ayat-ayat Al-Quran, ketika kita baca hadis-hadis Nabi, ternyata iman tak sesempit itu. Iman tak sesempit itu. Iman itu cakupannya sangat luas sekali. Membahas akidah, dah pasti. Membahas ibadah, pasti. Di lain dari yang dua ini, apa yang dibahas oleh iman? Iman membahas tentang toharoh, kebersihan, kesucian. Iman membahas tentang pernikahan, bagaimana kita mencari pasangan hidup. Iman membahas tentang apa lagi? Iman membahas tentang muamalah. Bagaimana pinjam meminjam kita, gadai menggadai kita, bagaimana bisnis kita. Iman membahas tentang ukhuwah. Bagaimana kita menjaga pergaulan kita, tali persaudaraan kita. Iman membahas tentang apa lagi? Tentang pakaian contohnya. Libas, bagaimana pakaian yang ditunjuk dan diajarkan oleh syariat kita. Bahkan kalau hari ini orang menganggap urusan kepemimpinan urusan yang sangat besar, maka iman membahas sampai ke tingkat itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jangankan urusan-urusan yang besar, yang kecil saja dibahas oleh iman kita. Begitulah sempurnanya agama kita. Toharoh, Bapak Ibu. Dalam bab toharoh kan nanti kita sampai kepada bab cebok itu. Cebok saja ada 7 ajarnya. Sehingga ketika ada orang yang tak cebok, dia mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Tentu Bapak Ibu, abang kakak masih ingat hadis Nabi yang menjelaskan ketika Nabi lewat dekat 2 kuburan lalu Nabi katakan, innahuma la yu'adziban. 2 orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab, kata Nabi. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Mereka diazab bukan karena mereka melakukan dosa besar. Mereka tak berzina, mereka tak mengkonsumsi narkoba. Amma ahaduhuma, satu dari 2 orang yang ada di dalam kubur ini, kata Nabi, diazab lantaran apa? La yastanzih min baulihi. Dia tidak menjaga kebersihannya. Dia tidak cebok setelah buang air kecil. Padahal dalam urusan kebersihan apa kata Nabi? At-tuhuru syatrul iman. Suci, bersih, bagian daripada iman. Jangankan cebok, Bapak Ibu, mohon maaf, meludah saja ada 7 ajaran. Apa 7 ajaran meludah? Contoh, Bapak Ibu, abang kakak mimpi buruk. Di saat kita mimpi buruk, kita kemudian bangun. Sunnahnya ngapain coba? Meludah kan? Kemana? Kanan, kiri, atas, bawah? Kiri. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ke kiri 3 kali. Begitu detailnya agama kita. Jangan sampai nanti abang-abang memandai pula. Nah, Ustaz, awak biasanya kalau bangun tidur tuh air ludah awak sedikit cuman Pak Ustaz. Awak kumpulkan banyak-banyak dulu boleh Pak Ustaz. Lah banyak nanti baru awak meludah ke sebelah kiri. Di sebelah kiri ada istri. Berwudu tengah malam bini awak dibuatnya. Kebersihan. Iman berbicara tentang kebersihan. Jadi kalau kita merasa mukmin tapi kita tidak aware, tidak peduli dalam urusan kebersihan, iman kita jadi taruhan. Iman kita dipertanyakan. Iman membahas urusan pernikahan. Iman membahas tentang pernikahan. Bapak Ibu, abang-abang yang belum menikah boleh lihat surat Al-Baqarah ayat 221. Surat apa? Al-Baqarah ayat 221. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك
walau a'jabakum, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka benar-benar beriman. Sesungguhnya budak perempuan dia beriman itu lebih baik bagimu daripada seorang wanita tapi musyrik. Hitam dia, budak dia, miskin dia, tapi dia beriman. Kata Allah, dia itu lebih baik daripada wanita musyrik. Sekalipun kamu mengaguminya, sekalipun kamu mencintainya. Tengok juga sebaliknya, perempuan. Wahai perempuan-perempuan, janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik sampai mereka benar-benar beriman. Sesungguhnya seorang budak dia beriman, budak laki-laki dia beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki yang merdeka tapi dia musyrik tidak beriman. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang nanti cari menantu, tolak ukur cari menantu itu adalah imannya. Abang-abang yang masih bujang-bujang laku nih, yang tahun 2024 dah sampai 2024 masih juga bujang lagi. Nah, targetkan setelah mencucu presiden nanti pergi ke kantor KUA nikah lagi. Apa tolak ukurnya? Kalau kita sebut hadis Nabi, kan Nabi katakan wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena kecantikannya, karena agamanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya. Keempat disebut oleh Nabi karena agamanya. Berhenti cakap Nabi sampai di situ? Tidak. Ujung dari hadis Nabi itu apa kata Nabi? Fasfar bizatid din. Pilihlah yang karena nomor 4 tadi. Utamakan yang nomor 4 karena agama. Awak kalau hantaran tak 30 juta tak bisa Ustaz. Awak kalau dia belum tamat S2 tak mau Pak Ustaz. Setiap orang yang menikah yang menjadi tujuan utamanya adalah harta, kelak akan Allah miskinkan dia. Orang yang menikah karena rupa, kelak dia oleh pasangannya akan buruk di hadapan pasangannya. Makanya karena ada meme-meme, ya Allah, buatlah istriku di mata laki-laki lain seperti beruk ya Allah, tapi di mataku seperti bidadari ya Allah. Karena doa-doa orang seperti itu. Perempuan juga ada yang berdoa seperti itu. Ya Allah, buatlah suamiku seperti beruk di hadapan perempuan lain, tapi sebagai bak raja di hadapan mata saya. Dia takut suaminya, istrinya diganggu orang. Nah, terakhir Bapak Ibu. Jam 13 lewat 10. Jam berapa masuk Pak? Sudah lewat. Karena sudah lewat Bapak Ibu, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang bagian-bagian iman yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum